warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 7. Di sini ada Lupa, Fitri, Syifa, Rizky dan Agdi. kalian kepo gak sama kegiatan kita hari ini? Kepo nih. Yuk ikutin kita terus. Jadi teman-teman, hari ini kita lagi ada di Rumah Sakit Tustira, salah satu rumah sakit bersejarah di kota Cimahi. Rumah sakit ini udah ada sejak zaman Belanda dan sampai sekarang masih berfungsi sebagai rumah sakit militer sekaligus rumah sakit umum. Nah, kali ini kita mau denger langsung cerita dan pendapat dari orang-orang yang sehari-hari ada di lingkungan Rumah Sakit Tustira, yaitu para penjual di kantin. Yuk kita mulai dari wawancara pertama. Sebelumnya ibu dengan nama siapa? Ibu namanya Ibu Nia. Ibu, jadi di sini tuh ada pertanyaan yang Ya. pertama, bisa ceritakan tentang sejarah berdirinya RS Tustira di kota Cimahi, termasuk kapan dan siapa yang mendirikannya, serta latar belakang dan tujuan awal pendirian rumah sakit ini. Kalau itu mah mungkin Ibu kurang paham ya, kurang tahu. Dan setahu Ibu rumah sakit ini udah ada di zaman Belanda juga udah ada sampai sekarang. Termasuk rumah sakit ini paling tertua se-Indonesia. Terus bagaimana perubahan fungsi rumah sakit Tustira dari masa kolonial Jepang awal kemerdekaan hingga saat ini, Ibu? Masa Jepang ya mungkin buat yang pemerintah Belanda juga ya mungkin gitu. Kalau buat sekarang mungkin masyarakat terbantu juga gitu adanya rumah sakit ini. Juga mungkin ya gampang sama apa sih domisilinya gitu. Oh iya. Ada yang terdekat, ada yang jauh. Terus bagi ibu mah kalau tempat ini ya sumber mata pencaharian dari apa dengan ini gitu jualan. Lalu apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan RS Tustira saat ini, Bu? Manfaatnya ya mungkin ini tuh terbantu kalau ada yang sakit gitu ya pada kesini gitu. Kalau ibu tahu kasih tahu ibu gitu. Ibu banyak yang membantuin dari orang-orang sininya juga gitu. Masuk dokternya, susternya, perawatnya gitu. Jadi kan masyarakat juga sangat terbantu lah gitu kalau ada rumah sakit di sini. Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Dari cerita Ibu Mia, ternyata Rumah Sakit Tustira ini udah ada dari zaman Belanda dan sampai sekarang tetap aktif ya. Selain tempat berobat, ternyata juga jadi sumber rezeki buat masyarakat sekitar. Kalau tadi kita udah denger cerita dari Ibu Mia, sekarang kita lanjut ke Ibu Hanif yang juga bekerja di lingkungan Rumah Sakit Tustira. Sebelumnya Ibu atas nama siapa? Hanif. Ibu Hanif. Baik, saya akan bertanya 3 pertanyaan. Mohon dijawab Ibu. Bisa ceritakan tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Tustira di Kota Cimahi, termasuk kapan dan siapa yang mendirikannya serta latar belakang dan tujuan awal pendirian rumah sakit ini? Kalau nggak salah mas setahu saya dulu tuh ini markas apa Belanda ya. Terus ini tuh kalau rumah sakit tertua di Indonesia. Kalau pendirinya nggak tahu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana perubahan fungsi rumah sakit Tustira dari masa kolonial Jepang awal kemerdekaan hingga saat ini? Kalau masa kolonial Jepang kurang tahu. Kalau sekarang ya manfaatnya banyak sih buat masyarakat, terutama pengguna BPJS. Karena ini kan rumah sakit umum, Jadi sangat rumah sakit daerah gitu. Ya. Jadi sangat berguna untuk umum ya. Iya. Jadi pertanyaan terakhir, apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan rumah sakit Tustira saat ini? Kalau saya selaku pengguna apa sih? Bukan non medis ya. Yang bermanfaat buat lahan pencari kerja, buat yang lain. Terus ya berguna juga sih kalau buat yang masyarakat non medis yang lain ya berobatnya sekarang lebih mudah dibandingkan yang dulu, aksesnya sekarang udah pakai internet. Kalau yang dulu kan harus manual daftar, gitu aja sih. Baik, terima kasih Ibu.
Nah, kalau kata Ibu Hanif, Rumah Sakit Dustira sekarang bukan cuma buat kalangan militer aja, tapi juga terbuka buat masyarakat umum termasuk pengguna BPJS. Bahkan bagi warga sekitar, rumah sakit ini juga jadi tempat mencari pekerjaan. Keren banget ya. Berikutnya ada Teh Nia, salah satu pegawai Alfamart yang ada di area Rumah Sakit Dustira. Baik, sebelumnya dengan Teteh siapa? Nia. Langsung aja pertanyaan yang pertama, bisa ceritakan tentang sejarah berdirinya Rumah Sakit Dustira di Kota Cimahi, termasuk kapan dan siapa yang mendirikannya serta latar belakang dan tujuan awal pendirian rumah sakit ini. Setahu saya, Dustira ini berdiri pada tahun 1887. Fungsinya untuk membantu pelayanan kesehatan untuk tentara Belanda dan Jepang. Untuk sejarahnya saya belum terlalu mengetahui, cuman fungsinya untuk memenuhi pelayanan fasilitas kesehatan untuk di masa kolonial Belanda dan Jepang. Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan fungsi Rumah Sakit Dustira dari masa kolonial Jepang awal kemerdekaan hingga saat ini? Untuk masa kolonialnya, pertama masa kolonialnya itu pada zaman Belanda, untuk tentara Belanda. Untuk masa tadi yang kedua? Jepang. Untuk masa Jepangnya itu untuk tentara Jepang. Nah, untuk kemerdekaannya bisa dipakai untuk masyarakat umum secara menyeluruh. Pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan Rumah Sakit Dustira saat ini? Untuk saat ini Rumah Sakit Dustira sangat memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya untuk masyarakat tentara atau sipil, tetapi untuk masyarakat umum. Terima kasih ya Teh. Wah, dari Teh Nia, kita tahu kalau Rumah Sakit Dustira udah berdiri sejak tahun 1887 dan terus berkembang. Sekarang pelayanannya makin luas, bukan cuma untuk tentara, tapi juga masyarakat umum. Jadi, dari semua wawancara tadi, bisa kita simpulkan kalau Rumah Sakit Dustira punya sejarah panjang sekaligus peran besar bagi masyarakat Cimahi. Selain melayani kesehatan, rumah sakit ini juga bantu perekonomian warga sekitar, termasuk para penjual di kantin yang jadi bagian dari kesehariannya. Terima kasih buat Ibu Mia, Ibu Hanif, dan Teh Nia yang udah mau berbagi cerita. Semoga kita semua bisa lebih menghargai bangunan bersejarah seperti Rumah Sakit Dustira ini.